You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up. This sound our praise, make it loud. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dunia, lahir menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan pujian Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Khotbah dan salam akan dilayani oleh Pendeta EDSS. Kebaktian kita di minggu ke-52, di minggu terakhir di tahun 2020 ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa,
Tugas penuntun pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu bersyukur di pagi hari ini sekali lagi seperti saya sampaikan depan dalam minggu terakhir di tahun 2020 ini. Dan kita mensyukuri bahwasanya di tahun yang sukar ini kita boleh melewati minggu demi minggu. Dan mari kita bersama-sama menikmati sekaligus merayakan sukacita ini dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersyukur Tiff sudah mendarat di Indonesia, dan kita berdoa juga untuk perjalanan Pak Stephen dan keluarga menuju ke Jakarta. Semua dipimpin oleh Tuhan. Silakan Bu Rita. Mohon perhatian segenap jemaat untuk warta jemaat yang akan dibacakan oleh Pak Alek. Silakan Pak. Warta Gereja Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. 1. Penatua Priscilla Sugiyarti tanggal 28 Desember 2020. 2. Ibu Tuyah tanggal 28 Desember 2020. 3. Bapak Kasianto tanggal 29 Desember 2020. 4. Ibu Carmentina Huta Barat tanggal 31 Desember 2020. 5. Ananda Felicia Fairin Christopher 31 Desember 2020. Dan ke-6, Yanti Lestari Halim tanggal 1 Januari 2021. Selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. 1. Bapak dan Ibu Theodor pribadi tanggal 27 Desember. 2. Bapak dan Ibu Hendratmo Wigianoto tanggal 28 Desember. Kelas kateksasi. Kelas kateksasi untuk persiapan baptisan akan dibuka kembali pada bulan Januari 2021. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas kateksasi dapat mendaftar melalui Sekretariat GKMI Pengharapan. Cuti pengerja. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa Bapak Suseno mengambil cuti pada tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. Libur cuti bersama pada hari Kamis 24 Desember 2020 sampai dengan Minggu 27 Desember 2020 dan Kamis 31 Desember 2020 sampai Minggu tanggal 3 Januari 2021. Hamba Tuhan dan pengerja libur cuti bersama sesuai dengan aturan pemerintah, tetapi tetap standby pada kebaktian Minggu 27 Desember 2020, Jumat 1 Januari 2021, Minggu 3 Januari 2021. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap jemaat orang tua bahwa kebaktian Komisi Anak hari ini akan diadakan pada pukul 10
melalui Zoom. Persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, waktu pukul 6.30. Pembawa firman Bapak Pendeta Edi SS, pemimpin pujian Penatua Priscilla Sugiyarti, pelaksanaan melalui Zoom. Lomba foto keluarga dengan tema Natal yang tidak biasa. Pengumpulan terakhir hari ini pukul 24. Juri independen GI Dwi Tsunami, Evangelis Nicholas Evan, dan Saudara Daniel Kurniadi. Perayaan Natal GKMI Pengharapan. Dana yang diperlukan untuk kegiatan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebesar 8.500.000 dengan perincian acara 2.500.000, berbagi kasih 6 juta rupiah, persembahan yang sudah masuk 7.100.000, dana yang masih kurang 1.400.000. Bagi jemaat yang rindu mendukung dana Natal dapat menyampaikan persembahan ke rekening BCA 731 035 0111 atas nama Lydia Tin Lestari B dengan keterangan dana Natal serta melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa. Dukungan pembangunan sinode. Jadwal GKMI Pengharapan untuk mengunjungi dan mendukung makan siang pekerja pembangunan kantor Sinode Semarang adalah tanggal 19 sampai 25 April 2021. Kebutuhan dana makan siang pekerja 8.400.000, transportasi 4.100.000, total biaya 12.500.000. Adapun keseluruhan kebutuhan dana untuk pembangunan kantor sinode sebesar 22 miliar. Dukungan pembangunan sinode. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi, persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 7310350 111 atas nama Lydia Tin Lestari B dengan memberikan keterangan untuk makan siang pekerja pembangunan atau untuk gedung kantor sinode serta melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa. Dukungan pembangunan sinode. Laporan persembahan untuk dukungan makan siang pekerja pembangunan kantor sinode dan transportasi ke sinode Semarang sampai dengan Minggu 20 Desember 2020. Dana yang diperlukan 12.500.000, persembahan yang telah masuk 8.200.000, dana yang masih kurang 4.300.000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan jemaat. Tuhan memberkati. Persembahan-persembahan bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 73103501111 atas nama Lydia Tin Lestari B dengan melakukan konfirmasi kepada Diaken Melisa disertai keterangan. Sedangkan bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut. Sekian Parta Gereja. Terima kasih. Terima kasih Pak Alek. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus Kristus menghadirkan sukacita besar. Imanilah, kita mempunyai Allah yang maha besar, sehingga kita tidak gentar meski berada di masa sukar.
Bersamamu Bapa, kulewati semua. Pujian ini akan menghantar kita masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dipimpin oleh Evangelis Nicholas. Bapak Ibu, kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Saya akan memimpin setiap kita dalam berdoa dan nanti saya mengajak kita semua dari rumah masing-masing untuk menutupnya dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di akhir tahun ini kami boleh bersama-sama sekali lagi beribadah dari rumah kami masing-masing, mengikuti dan menjalani ibadah hari Minggu ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap
hamba-hambamu yang boleh Engkau berikan kesempatan untuk melayani. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan bimbing setiap pelayanan mereka, secara khusus pendeta Edi yang akan memberitakan firman Tuhan nanti. Kiranya Tuhan boleh pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat untuk memberitakan firman Tuhan bagi setiap kami. Kami juga mau secara khusus menyerahkan setiap kami yang beribadah dari rumah kami masing-masing. Tolonglah kami agar kami boleh fokus beribadah kepada Tuhan, dan hati kami boleh fokus untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan nantinya kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Kiranya Tuhan yang boleh tolong setiap kami. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk persembahan-persembahan yang akan kami berikan nanti. Kiranya Tuhan boleh berkati, kuduskan persembahan ini, dan juga Tuhan boleh kuduskan hati setiap kami yang memberikan juga. Kami rindu setiap persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi berkat, dan Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk setiap pekerjaan-Mu melalui gereja ini juga maupun melalui negara kami Indonesia, Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat dari GKMI Pengharapan. Kami mau menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami, setiap jemaat yang sudah lanjut usia dan lemah tubuh. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Agar kiranya di dalam usia mereka yang sudah lanjut, dalam segala kelemahan tubuh dan penyakit yang mereka derita ini, Tuhan, mereka masih boleh Tuhan berikan sukacita, mereka masih boleh Tuhan berikan damai sejahtera, dan mereka boleh melalui semuanya itu karena kekuatan dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan untuk setiap mereka dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh terus sertai, Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang boleh terus berikan kekuatan kepada mereka. Bapak, kami juga mau rindu berdoa untuk setiap anggota jemaat yang saat ini sedang bekerja maupun sedang studi di luar negeri maupun di luar kota. Kiranya Tuhan boleh terus pimpin, sertai mereka, secara khusus dalam masa pandemi ini. Tuhan jauhkan mereka dari segala macam bahaya, termasuk juga dari virus COVID-19 ini, Tuhan. Kami rindu meskipun mereka berada jauh dari kami, Tuhan sendiri yang boleh menyertai mereka, menjagai mereka dari segala macam bahaya yang ada. Dan mereka sendiri boleh terus bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Kami juga secara khusus mau bersyukur untuk Tiffany yang boleh sampai di Indonesia dengan selamat. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam perjalanan, sehingga anakmu ini boleh sampai di Indonesia dengan selamat. Kami juga mau menyerahkan untuk keluarga Pak Stephen yang sedang melakukan perjalanan. Kiranya Tuhan boleh sertai mereka, agar mereka boleh sampai dengan selamat di tempat tujuan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami juga mau terus menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami, setiap anggota jemaat GKMI Pengharapan, secara khusus dalam perekonomian mereka. Di dalam masa pandemi ini kami tahu sangat sulit, Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus jaga mereka, Tuhan boleh cukupkan mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kiranya setiap kami jemaat GKMI Pengharapan boleh melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa mencukupkan setiap kami. Bukan hanya kebutuhan rohani kami, tapi juga kebutuhan jasmani kami. Kami mau menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk setiap program dari gereja kami maupun program dari Sinode GKMI sendiri. Kami mau menyerahkan secara khusus untuk kebaktian tahun baru dan perjamuan kudus yang akan dilakukan pada Jumat pada tanggal 1 Januari nanti. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan sertai secara khusus setiap pelayan-Mu yang akan melayani dan setiap kami juga yang akan beribadah. Kiranya kami boleh mempersiapkan hati kami agar kami boleh mengikuti ibadah tahun baru dan mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang siap. Kami juga mau bersyukur untuk ibadah dan perayaan Natal yang telah kami lakukan pada tanggal 25 Desember kemarin. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan dan penyertaan Tuhan, untuk setiap panitia yang boleh merencanakan dan setiap pelayan yang boleh melayani. Dan kami rindu menyerahkan setiap kami juga, meskipun banyak kendala yang terjadi tapi kami rindu kami tetap boleh merasakan damai dan sukacita Natal itu sendiri dalam hati setiap kami. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk persiapan pendewasaan untuk GKMI Cabang Sidoarjo Lampung. Kami mau terus menyerahkan untuk seluruh jemaat dan seluruh hamba Tuhan yang ada di GKMI Cabang Sidoarjo Lampung ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin mereka, dan Tuhan yang boleh sertai dalam proses pendewasaan yang akan dilakukan. Tuhan boleh cukupkan setiap kebutuhan yang ada, dan kami yakin Tuhan yang mengerti, Tuhan yang akan mampu untuk cukupkan semuanya itu. Bapak, kami juga terus mau menyerahkan untuk pembangunan kantor Sinode GKMI. Kami mau terus menyerahkan untuk setiap orang-orang yang terlibat, juga secara khusus untuk setiap tukang, setiap orang-orang yang secara langsung ikut dalam pembangunan ini.
Kiranya Tuhan boleh sertai mereka, Tuhan yang boleh jaga mereka, jauhkan mereka dari segala macam bahaya di dalam pembangunan kantor sinode ini Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk setiap kebutuhan, baik kebutuhan dana maupun kebutuhan lainnya. Kami rindu Tuhan sendiri yang boleh cukupkan setiap kebutuhan yang ada. Dan setiap kami juga boleh mendukung dengan apa yang kami bisa dukung, dengan apa yang kami bisa lakukan. Dan secara khusus kami boleh terus berdoa untuk pembangunan kantor sinode GKM ini Tuhan. Bapak, kami juga mau terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau menyerahkan untuk keamanan dalam masa-masa Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 nanti. Kiranya Tuhan yang boleh terus sertai, Tuhan boleh terus jaga bangsa dan negara kami ini. Secara khusus dari orang-orang yang ingin merusak, dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Kiranya Tuhan yang boleh pakai setiap aparat keamanan yang ada untuk boleh menjaga ketertiban yang ada dan mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka. Kami rindu juga setiap kami, warga negara Indonesia sendiri, boleh punya kesadaran untuk menjaga ketentraman dan kerukunan hidup di dalam negara kami ini Tuhan. Kami rindu sebagai rakyat Indonesia, kami boleh terus menjaga negara kami, Republik Indonesia ini, dan boleh menghargai setiap keberagaman yang ada di Indonesia sehingga terjalin sebuah masyarakat yang mencintai perdamaian dan boleh menjaga perdamaian itu sendiri. Kami mau menyerahkan untuk bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lainnya yang sampai saat ini masih berjuang melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh terus pimpin dan pakai setiap aparat pemerintahan secara khusus untuk presiden dan setiap jajaran pemerintahan lainnya. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka agar melalui keputusan yang mereka ambil itu merupakan keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami secara khusus dalam melawan virus COVID-19 ini, baik dalam hal kesehatan maupun dalam pertumbuhan ekonomi sendiri Tuhan. Kami juga mau terus menyerahkan untuk dalam setiap perjuangan untuk pencegahan penyebaran virus corona ini, untuk pengobatan terhadap setiap pasien yang ada. Mungkin ada beberapa kerabat dekat kami ataupun bahkan keluarga kami sendiri yang terkena virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang boleh terus berikan mereka kekuatan. Tuhan yang boleh pakai tenaga medis yang ada, tenaga medis yang menangani agar melalui mereka. Kami rindu setiap pasien yang terjangkit virus COVID-19 ini. Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan mereka. Dan Bapa, kami juga menyerahkan untuk proses penyediaan obat-obatan maupun vaksin yang masih terus diusahakan, masih terus dilakukan. Kiranya kami rindu agar hal ini boleh cepat terjadi. Dan virus COVID-19 ini boleh semakin lama semakin teratasi dan boleh benar-benar kami rindu boleh cepat selesai Tuhan. Kami terus mau menyerahkan untuk keadaan negara kami, bukan hanya dalam melawan virus COVID-19 tetapi juga melawan bencana alam yang ada. Untuk daerah-daerah yang saat ini mungkin sedang terkena banjir dan dampak dari gunung meletus, kiranya Tuhan yang boleh hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan. Dan Tuhan boleh pakai setiap aparat pemerintahan untuk mencukupkan kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan kembali dan apapun hal yang dibutuhkan. Kami mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan-Mu. Dan kami rindu Tuhan sendiri yang boleh campur tangan. Dan kami bersama-sama boleh melihat betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Betapa berdaulatnya Tuhan kami. Bukan hanya dalam hidup setiap kami, tetapi juga dalam bangsa dan negara kami. Terlebih di dalam dunia kami ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau sama-sama menutup doa kami ini dengan menaikkan doa yang telah Kau ajarkan kepada setiap kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Rita. Ya, terima kasih Hiko untuk pelayanannya. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Pendeta EDSS dengan tema Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita dengan pujian. Dengarkan puji malaikat. Dengarkan
doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan ayat firman Tuhan oleh Bapak Andre. Silakan Pak Andre. Terima kasih Ibu Rita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa, pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu Bapa dan beribadah Bapa. Kiranya Engkau berkati Pak Edi SS, berkati perkataannya Bapa, agar beliau bisa menyampaikan firman-Nya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan juga berkatilah kami para jemaat, agar kami dibukakan hati dan pikiran kami dan akal budi kami Bapa, agar kami bisa menerima firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Lukas 2 8-20. Lukas 2 8-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kekawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya serahkan ke Pak Edi. Terima kasih Pak Andre yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, salah satu problem manusia terbesar adalah kenapa manusia bisa berdosa. Ada banyak teori yang ingin membuktikan bahwasannya manusia itu tidak berdosa. Maka muncullah satu teori ketika bayi lahir itu seperti kertas putih yang tidak ada coretannya, bersih. Tapi kemudian timbul pertanyaan lagi, tapi kenapa kemudian si bayi ini ketika dia bertumbuh, dia bisa menjadi orang yang berdosa? Kemudian dicarilah hubungannya. Ya karena lingkungannya itu lingkungan orang-orang yang jahat, maka si anak itu menjadi orang yang berdosa. Tetapi itu juga tidak sinkron. Ketika anak baru lahir, kemudian itu tidak berdosa, ada di lingkungan yang baik sekalipun, menurut pandangan orang, anak itu tetap menjadi orang berdosa. Dan dia juga melakukan kejahatan. Disinilah manusia tidak bisa mengerti bahwasannya bagaimana memahami dosa asal itu seperti apa. Dan itu berefek kepada kehidupan manusia. Maka ada teori-teori yang lain yang juga ingin mengatakan bahwasannya manusia lahir itu tidak berdosa.
manusia lahir itu tidak jahat. Dan teori-teori yang lainnya. Tapi mengatakan bahwasanya manusia lahir itu juga jahat. Tetapi dia perlu pendidikan yang tinggi untuk mengatasi kejahatannya. Dan dia bisa menjadi orang yang baik. Tapi ketika orang itu menjadi orang pendidikan tinggi, ternyata pendidikan yang tinggi itu tidak berbanding lurus dengan kejahatan. Artinya berbanding terbaik dengan kejahatan. Berarti pendidikan tinggi orang itu tidak melakukan kejahatan. Tidak. Pendidikan tinggi tetap ada kejahatan. Pendidikan rendah tetap ada kejahatan. Jadi tidak ada korelasinya antara pendidikan tinggi rendah dengan kejahatan atau dosa manusia. Disinilah dosa manusia menjadi satu misteri sampai sekarang. Kenapa manusia bisa berdosa? Manusia mencoba menciptakan ini tidak berdosa, ini lahir suci, oh ini lahir berdosa, perlu penanganan. Tapi semuanya tidak bisa terselesaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika ada sampai di bagian ini, bukankah satu hal yang baik bagi kita di minggu terakhir tahun 2020 ini, kita belajar satu tema, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Kalau kita melihat teks yang ada dalam Alkitab kita, betulnya di pasal 2 itu dimulai dengan ayat yang pertama, itu ada hubungannya dengan pasal kedua ayat 8 yang tadi kita baca gitu oleh Pak Andre yang membaca ya. Hubungannya sangat erat, yaitu kata juru selamat tidak muncul di ayat 1 dan sampai dengan ayat 7. Tetapi juru selamat itu menjadi satu gambaran yang jelas bagi orang-orang Israel pada khususnya dan orang-orang yang ada di kekaisaran Romawi pada waktu itu. Bagaimana seorang kaisar kuasanya itu begitu besar. Nah, pada waktu itu yang memerintah adalah Kaisar Agustus. Dia nama aslinya Gaius Julius Caesar Octavianus. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambaran daripada seorang kaisar itu ketika dia memerintahkan itu semua terjadi. Termasuk ketika dia mengampuni seseorang meskipun dihukum oleh pengadilan sekalipun, ketika kaisar bebaskan, orang itu bebas. Betapa berkuasanya seorang kaisar yang besar pada waktu di kerajaan Romawi, yaitu Kaisar Agustus. Tidak tertulis kata juru selamat, tetapi gambaran juru selamat itu seperti yang ada dalam diri atau sosok dari Kaisar Agustus itu. Nah, ketika malaikat datang kepada para gembala ini, memberitakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa sih hubungannya dengan para gembala ini juru selamat? Mereka mikir, karena menurut penafsiran, dan saya setuju itu, gembala-gembala pada waktu itu pendidikannya rendah. Ini berbeda dengan gembala pada waktu lampau, pada waktu zaman awal-awal bapak-bapak gereja gitu, bapak-bapak Alkitab itu, kemudian sampai dengan Daud, itu pekerjaan gembala itu pekerjaan yang mulia. Karena memang pekerjaan pada waktu itu tidak terlalu banyak, petani menjadi gembala, seperti itulah. Jadi pekerjaan yang mulia. Tapi berbeda konteksnya pada waktu Yesus lahir ini. Gembala ini orang yang terpinggirkan, pendidikannya rendah, orang yang tidak diperhatikan mungkin dengan orang-orang yang lain, karena pekerjaan begitu luar biasa banyaknya, variannya begitu banyak. Nah, ketika kita melihat bagian ini, kita mendapati bahwasanya kenapa sih malaikat datang kepada para gembala, orang-orang yang tidak dianggap orang lain, keberadaannya mungkin tidak terlalu berpengaruh bagi orang banyak dan pendidikannya rendah, memberitakan juru selamat. Ini bagian yang begitu penting di dalam kehidupan manusia, tetapi diberitakan kepada para gembala. Saya memahami bagian ini tentu tidak mudah. Kenapa tidak diberitakan? Misalnya ini kepada Kaisar Agustus, orang yang penuh kuasa dan gambaran pada juru selamat itu, atau para pembesar-pembesar yang lain.
yang mereka bisa memberitakan dengan pengaruh. Kalau sekarang pengaruh media sosialnya, bagaimana media sosial mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi dunia. Siapa yang banyak berbicara di sana, setidaknya pikiran kita itu mulai terpengaruh. Meskipun kita pertama di awal, oh ini nggak benar, tapi karena terus diberitakan di satu kebenaran. Nah, kita melihat bagian ini, kenapa diberitakan pada gembala orang yang sederhana, kalau boleh meringkas, orang sederhana. Nah, kita tidak mengetahui persis kenapa. Tapi setidaknya kita bisa menangkap 3 bagian dari bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan memperhatikan umatnya. Perhatikan, Tuhan memperhatikan umatnya. Malaikat datang kepada para gembala, itu bukti bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak diperhatikan, yang pekerjaannya rendahan, yang pendidikannya tidak tinggi, tapi Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, ketika malaikat memberitakan berita penting dalam dunia, dia tidak membeda-bedakan kita itu siapa. Tapi secara khusus kalau dalam bagian ini, dia memberitakan pada orang-orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang tidak diperhatikan. Hari ini ketika kita merasa siapa sih kita nggak punya kemampuan, kita penuh dengan keterbatasan, kita minim dengan segala sesuatu. Tapi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, Tuhan memperhatikan Bapak Ibu. Seperti Tuhan mengutus malaikat Tuhan datang kepada para gembala. Demikianlah berita Natal itu. Tuhan memperhatikan umatnya. Mungkin kita punya banyak keinginan, banyak kerinduan yang mungkin tidak tersampaikan atau belum terjawab. Tapi Tuhan memperhatikan umatnya. Dia mau datang kepada para gembala. Di masa-masa gini, Tuhan datang kepada setiap kita, siapapun kita. Tuhan sungguh memperhatikan umatnya, dalam hal ini adalah kita. Nah, berita penting itu adalah kelahiran Juru Selamat. Kenapa Juru Selamat jadi penting? Ini sesuatu yang berkuasa. Nah, saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu memperlihatkan ada satu survei yang dilakukan oleh Barna. Ini survei yang dilakukan profesional ya, karena banyak data ada di sana di Barna Research Group ya. Itu ada di slide kita bisa perhatikan survei Barna. Ini survei dilakukan di Amerika. Survei kepada orang-orang Kristen ya, bukan orang-orang Kristen. Hasil survei mengatakan bahwa 34%, sepertiga, lebih dikit ya, 33,3 itu kan sepertiga. 34% orang lahir kembali, ya kan, orang sudah lahir kembali dan membuat komitmen pribadi kepada Yesus dan yakin masuk surga. Perhatikan, 34% yakin masuk surga, menerima Kristus sebagai juru selamat. 34%. Kemudian sisanya 28% dia telah membuat, orang Kristen telah membuat komitmen pribadi. Nah, ini bedanya, keselamatan karena menjalani hidup yang baik atau melakukan 10 perintah Allah. Jadi bukan karena Kristus sebagai Tuhannya. Jadi ini orang-orang Kristen yang baik, kan, orang-orang Kristen yang baik melakukan perintah Tuhan, tetapi dia juga ragu akan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, bagian yang sisanya 38% paling tinggi dari hasil survei ini sudah membuat komitmen kepada Kristus. Ini yang menyedihkan. Dia tidak yakin akan keselamatannya. Hanya 34% yang yakin akan keselamatannya, menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Kalau tadi di awal saya sampaikan, ini problem dunia. Bagaimana misteri tentang orang berdosa. Karena manusia bingung. Bagi manusia yang teis ya, teis artinya percaya pada Allah, mempercayai bahwasannya dunia ini tidak berhenti
pada waktu manusia itu mati, tapi tidak mengerti jawabannya. Tapi dalam konteks yang lebih kecil lagi, yaitu bagi orang-orang Kristen, ternyata masih ada 38% yang nggak yakin akan keselamatannya. 28% itu hasil daripada usahanya yang begitu berat, padahal punya Tuhan Yesus. Ini survei yang mengejutkan, bukan di Indonesia sekali lagi, ini di Amerika. Tapi setidaknya kita mengerti, di dalam konteks Amerika yang mungkin berbeda dengan Indonesia, tetapi mungkin hasil survei dari Barna ini juga ada di Indonesia. Ketika ada pembelajaran di pembinaan warga jemaat, kita belajar bersama-sama tentang jalan keselamatan. Ya, kita belajar tuh di buku yang awal berakar. Nah, ternyata dalam pengalaman saya, tidak semua orang Kristen yakin akan keselamatannya. Saya mungkin pernah cerita, tapi lebih baik saya ulangin sekali lagi. Ini orang yang luar biasa menurut saya. Dia mendampingi suaminya sebagai pendeta yang besar. Tetapi dalam sebuah kesempatan dia berjumpa dengan saya, dia tanya pada saya, apakah saya ketika saya mati nanti masuk surga? Gak yakin dengan keselamatannya. Saya sedih dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tapi di sisi yang lain, jadi satu tantangan, bagaimana mengajarkan keselamatan kepada orang-orang Kristen secara khusus, bahwasanya kita diselamatkan karena Yesus lahir sebagai juru selamat. Kalau Kristen aja nggak yakin tentang keselamatannya, bagaimana memberitakan tentang Kristus sebagai juru selamat? Aneh bukan? Jadi 28% orang itu kemungkinan dia juga tidak memberitakan Yesus itu jadi sebagai juru selamat dunia. Membaca teks bagian ini susah bagi dia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat yang bagaimana ya? Oh, saya nggak yakin tentang keselamatan saya. Jadi problem yang besar ketika tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita melihat bagian ini bahwasannya ini adalah Tuhan sungguh memperhatikan umatnya. Juru selamat itu, Yesus Kristus, diutus ke dunia untuk menyelamatkan kita. Namanya juru selamat. Bukan sekedar bayi manusia begitu saja, tapi dia berkuasa untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Perhatian Tuhan kepada kebutuhan yang sangat esensi, yang sangat pokok di dalam kehidupan manusia, yaitu menebus dosa, menjadi juru selamat bagi setiap kita. Apakah ada hal yang lain yang lebih penting daripada itu? Saya pikir inilah hal yang utama dalam kehidupan manusia. Memastikan keselamatan, bukan dengan usaha sendiri, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Natal tahun ini kiranya mengingatkan kita, Tuhan memperhatikan kita semua. Bukan cuma segala pergumulan, kesulitan kita, tapi pergumulan terbesar dan kesulitan terbesar kita, Tuhan menjawab melalui kehadiran Tuhan Yesus di dunia. Karena dia menjadi juru selamat bagi setiap kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Yesus menjadi juru selamat bagi setiap kita. Hari ini, mungkin bagi setiap kita yang masih meragukan keselamatan kita, perhatikan teks bacaan ini, khususnya ayat yang ke-11, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bacalah berulang-ulang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Masihkah kita meragukan Yesus sebagai juru selamat?
Jika kita tidak lengkap atau hasil survei berani yang 38% itu membaca teks ini begitu sulitnya. Semoga kita tidak bagian yang 38%, tapi termasuk 34%. Kita yakin Yesus sebagai juru selamat kita. Tidak perlu ada yang diragukan lagi. Dia lahir sebagai juru selamat kita. Nah, bagian yang kedua yaitu sukacita besar. Sukacita besar. Gembala-gembala ini orang-orang yang tidak diperhatikan. Kedatangan malaikat itu jadi sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Bagaimana mereka dikunjungi oleh sosok, katakan malaikat daripada utusan Allah. Kenapa bisa mereka menyebut itu malaikat? Karena kehadirannya tentu tidak biasa. Orang biasa dia bisa mengerti ini orang biasa. Oh, ini pembesar, ini orang yang kaya, ini orang yang biasa-biasa saja. Itu terlihat oleh mata. Begitu juga ketika malaikat itu datang, terlihat beda sekali. Ini malaikat. Mungkin saja ada cahaya yang begitu terang yang melingkupi malaikat, sehingga jelas ketika Lukas penulis daripada Injil ini menjelaskan bahwa malaikat itu datang. Betapa sukacitanya ketika kita kedatangan. Andaikan kita kedatangan tiba-tiba nih Pak Jokowi datang ke rumah saya gitu, wah begitu sukacitanya, bukan? Kita datangi oleh pembesar gitu ya. Bapak Ibu didatangi oleh pendetanya, wah itu sukacita juga gitu kan. Tapi ini yang datang adalah utusan Tuhan yang tidak semua orang bisa didatangi oleh malaikat. Tentu keterkejutan daripada gembala ini kejutan yang pertama ketakutan, tapi dijelaskan jangan takut. Tapi kemudian dikatakan sukacita besar ini. Sukacita besar. Great joy yang diberitakan oleh malaikat itu. Nah, sukacita terbesar bagi gembala karena dia orang yang tidak layak tapi dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Nah, sukacita kita di Natal ini karena kita mengerti bahwasannya Tuhan datang sebagai juru selamat. Nah, kita akan lebih jelas lagi kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Saya minta kesediaan Pak Andre untuk membacakan teks Alkitab ini. Silakan Pak Andre. Terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat 12 yang dibaca tadi menjelaskan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya Yesus. Kalau kita lihat konteksnya itu tentang Yesus Kristus. Jadi jelas. Kalau berita kepada gembala, hari ini telah lahir juru selamat, itu pertama dan satu-satunya. Tidak kemudian malaikat datang pada orang lagi di masa yang berbeda, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tidak. Tapi pertama dan satu-satunya yaitu Yesus. Jadi ketika Rasul Lukas juga menulis di bagian Kisah Para Rasul, hanya satu-satunya jalan keselamatan yaitu Yesus Kristus. Betapa sukacitanya kita. Orang lain mencari Tuhan dan mungkin mereka belum menemukan Tuhannya. Agama itu adalah bagaimana orang mencari Tuhan. Saya menyebutnya dalam tataran teologi from below, teologi dari bawah. Manusia berusaha untuk mencari Allah, berusaha menemukan jalan-jalan Allah itu. Kemudian itulah terciptalah agama. Mencari sesungguhnya Allah itu seperti apa, gambaran-gambaran yang ada dalam diri manusia, menciptakan penyembahan pada Allah, itu agama. Tapi yang berbeda adalah yang kita orang Kristen adalah teologi dari atas, teologi from above. Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Kita
menemukan jalan itu. Bukan karena kita mencari, tetapi Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab yang diberikan pada setiap kita. Yang buat manusia yang belum menemukan Tuhan itu misteri. Tetapi buat kita, keselamatan itu bukan misteri. Keselamatan adalah kepastian. Keselamatan adalah jaminan daripada Yesus Kristus. Apa yang bisa lebih daripada sukacita terbesar, great joy itu dari manusia? Saya pikir tidak ada. Sukacita terbesar itu, great joy itu adalah mengerti Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu sudah menemukan. Kita semua sudah menemukan. Dan yakinlah kita hari ini menerima keselamatan. Jadi berita Natal bukan tentang kado-kado semata. Benar, di saat Natal kita bisa memberikan kado, kita bisa menerima kado. Iya, itu bagian daripada Natal. Tapi Natal bukan kado. Natal juga bukan Sinterklas. Karena Sinterklas itu ceritanya berbeda, bukan cerita tentang Natal. Tapi seringkali Sinterklas muncul dalam Natal-Natal karena dia memberikan hadiah. Senang ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan pada Bapak Ibu sekalian, Sinterklas bukan Natal. Sinterklas bukan Natal. Tapi Sinterklas bisa muncul di cerita Natal. Sinterklas bukan Natal. Tuhan Yesus melebihi pada Sinterklas. Bukan sekedar kado-kado yang kita terima, baik itu baju, makanan, dan yang lain. Tapi kita menerima kado yang besar daripada Tuhan, yaitu keselamatan. Inilah Natal kita semua. Mungkin bagi kita yang sudah mengerti, oh ya, saya sudah menerima. Kalau kita baca bagian ini, wah apakah itu nggak penting? Saya ingatkan sekali lagi, penting. Kenapa? Karena ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, akan ada perubahan dalam sikap kita menghadapi kenyataan dunia. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita punya juru selamat. Jadi apapun yang kita hadapi, termasuk di masa krisis seperti ini, sukacita itu tidak mungkin hilang. Sukacita Natal, sukacita kelahiran juru selamat itu akan terus melekat. Situasi tidak mempengaruhi sukacita besar kita, karena kita menerima dan meyakini juru selamat itu ada pada setiap kita. Dan juru selamat ini yang dimaksud adalah Mesias dalam pemahaman orang Israel. Mesias yang menjadi juru selamat, yang membebaskan mereka. Itulah gambaran bagi orang Israel. Juru selamat. Orang kecil, orang tidak perhatikan, menerima sukacita besar. Termasuk kita. Orang-orang berdosa yang menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita diampuni dosa kita. Bukankah menjadi great joy bagi setiap kita? Tim Keller atau Timothy Keller, dia berikan satu tulisan yang cukup bagus. Anyone can find God useful. Growing Christians find God beautiful. Ya, ini terjemahan bebas saya. Setiap orang dapat menemukan Allah itu berguna. Orang-orang Kristen yang bertumbuh menemukan Allah yang indah. Ya, ini tipis sekali bedanya. Katanya tipis, tetapi maknanya bedanya sangat dalam. Orang-orang dapat menemukan Allah itu berguna. Ya, tadi seperti saya sampaikan, agama, teologi dari bawah coba memahami Allah. Tapi belum tentu yang gambaran itu adalah Allah sungguhnya. Dan Allah tidak bisa menyatakan, tidak bisa diketahui ketika dia tidak menyatakan dirinya, bukan. Mencoba menemukan Allah. Wow, ternyata ketika di dalam pencariannya tentang Allah, wow, menemukan begitu kekaguman akan Allah yang begitu luar biasa. Bagaimana Allah menciptakan dunia.
Itu satu kekaguman yang besar. Sekaligus juga bagi kegunaan bagi mereka. Bahwasanya Allah itu menyertai mereka. Iya, sama-sama. Allah memberkati mereka. Iya. Bukankah agama itu sesuatu yang baik? Tetapi kita orang-orang Kristen menurut Tim Keller menemukan Allah itu adalah Allah yang indah. Bukan soal kegunaan, kepentingan diri kita sendiri. Allah yang indah. Dan ini merujuk kepada Juru Selamat, Allah yang menebus dosa kita. Allah yang indah. God beautiful. Bapak Ibu sekalian, kita menemukan Allah yang indah itu. Sukacita yang besar bagi setiap kita. Di minggu terakhir, minggu ke-52 tahun 2020 ini, kita diingatkan kembali. Kita sudah menemukan Allah yang indah. God beautiful itu. Yang berikan keselamatan bagi kita. Michael Reagan itu anak daripada Ronald Reagan. Anak ketiga atau keempat, saya lupa gitu. Itu anak laki-laki ya. Ketika dia menceritakan pengalamannya, pada waktu Ronald Reagan meninggal di tempat pemakaman, Michael Reagan mengingat cerita tahun 1988. Dalam perbincangannya dengan Ronald Reagan, waktu itu dia menjadi presiden Amerika, dia menjabat 2 kali ya, Ronald Reagan. Dia menjelaskan pada Michael Reagan ini anaknya, bahwasanya ada satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat, yaitu sukacita yang besar. Michael Reagan, dia mengingat perkataan dari ayahnya tahun 1988. Ketika tahun 2004 Ronald Reagan meninggal dunia, Michael Reagan ini mengatakan pada orang-orang, saya senang menerima banyak hadiah dari ayah saya. Baik itu mainan, baik itu kado-kado yang sungguh indah buat saya. Tetapi sukacita terbesar saya saat ini adalah, ingat ini situasinya di pemakaman ya, Michael Reagan mengatakan, sukacita terbesar saya adalah karena ayah saya bertemu dengan Juru Selamatnya. Wow. Bapak Ibu sekalian, Michael Reagan mengerti bahwasanya ayahnya ketika dia dipanggil Tuhan, ayahnya percaya pada Tuhan, hanya menerima keselamatan itu yang daripada Tuhan. Situasinya memang sulit, harus berpisah dengan ayahnya selama-lamanya karena ayah meninggal. Tapi sukacita itu dirasakan juga oleh Michael Reagan. Sukacita yang besar, yang tak terhingga. Kiranya kita semua juga menerima sukacita besar pada Tuhan itu, apapun situasinya. Sekalipun kondisi yang sangat sulit, tapi bila sukacita besar itu ada pada setiap kita. Dan bagian ketiga yang terakhir, yaitu memberitakan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika tadi di bagian awal tadi ya sangat sulit tentunya ya, berpikir kenapa sih Tuhan berikan pada orang-orang yang kecil seperti itu, orang yang diperhatikan. Nah, kita mendapati jawabannya setidaknya. Gembala-gembala itu ketika diberitahu oleh malaikat dan kemudian datang kepada Maria dan Yusuf dan juga kepada anak itu, maksudnya Yesus. Kemudian setelah mereka keluar, dia memberitakan kabar tentang anak itu. Tidak bisa ditahan lagi, mereka dengan sukacita besar itu memberitakan pada orang-orang, Juru Selamat itu sudah hadir. Juru Selamat itu sudah hadir. Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya bagi Tuhan seorang yang tidak dianggap, seorang yang mungkin diremehkan, tetapi dengan kepolosan yang ada dalam diri mereka,
dengan segala yang ada yang tidak dianggap orang. Tapi mereka menjadi orang-orang penting yang memberitakan tentang kelahiran Juru Selamat ini. Maka menurut saya inilah bagian penting. Tuhan memberitakan kabar sukacita besar kepada para gembala. Dan kalau kita melihat berita Natal pada para gembala, pertama yang bisa kita ketahui dari Alkitab kita, para gembala yang datang. Satu kedudukan, satu posisi, satu jabatan yang istimewa. Gembala. Ternyata kita mendapat gambaran bahwa Tuhan hadir juga sebagai gembala yang agung bagi setiap kita. Ini bukan satu hal yang tidak ada hubungannya. Juru Selamat itu digambarkan sebagai seorang gembala yang agung. Gembala bagi setiap kita semua. Gembala itu seperti Mazmur 23, menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Ketika ada ancaman, gembala ini membela atau melindungi domba-dombanya. Itulah gembala. Berita Juru Selamat diberitakan kepada para gembala. Satu pekerjaan yang tepat, satu gambaran yang pas tentang Yesus sebagai gembala. Dia menuntun kita, dia memberikan kecukupan bagi setiap kita, dia melindungi kita, dan yang penting, dia menyelamatkan kita semua. Ada satu cerita yang benar-benar terjadi di satu kebun binatang di Amerika. Ada keluarga yang berkunjung ke kebun binatang itu, dan kemudian yang cukup bagus adalah karena kandang harimau itu ada di bawah, jadi ini cukup besar gitu ya, dan orang melihat dari atas. Hanya kemudian dibatasi di bagian atas itu ada yang cukup tinggi, jadi memang dia seperti harimau, nggak bisa terlalu naik dan nggak bisa menjangkau. Kemudian bagian atasnya itu ada teralis besi gitu ya, jadi orang bisa melihat transparan gitu kan, nggak tembus gitu, hanya lubang sangat tinggi. Nah, ketika lewat di bagian itu, kemudian si ibu ini karena membawa anak yang lain, ternyata kereta dorongnya itu istilahnya kena halangan, dan ibu itu kembali memperbaiki. Dan ketika sudah selesai, sadar ada anak dia dua. Yang satu, jadi si ayah dan ibu sibuk memperbaiki roda yang tersangkut karena ada anak yang sedang dia bawa gitu. Kemudian anak yang satunya nggak ada. Ternyata anak yang satunya bisa lolos masuk ke lubang dari kerangkeng harimau. Mengerikan, bukan? Mengerikan. Si ibu ini di tengah kebingungannya dengan suaminya mau berteriak, "Nah, ayo naik!" gitu ya. Anaknya mungkin nggak paham, dan itu akan menimbulkan satu keributan tersendiri. Barangkali harimaunya akan menangkap, atau dia naik kemudian menerkam si anak ini. Situasinya sulit. Tapi kemudian si ibu ini diberi hikmat oleh Tuhan. Dia mendekat ke kerangkeng itu, kemudian tangannya dimasukkan, dan kemudian dia tanpa memanggil anaknya, dia memberikan gerakan, "Ayo mendekat, mendekat," kira-kira seperti itu. Dan kemudian anaknya berjalan perlahan, dan kemudian mendekat di kerangkeng itu, kemudian ditangkap kembali. Wow. Seperti itulah gambaran daripada Tuhan Yesus kita, gembala yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita yang datang pada Dia. Beritakan kabar yang penting bagi setiap kita. Memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan,
ada satu lagu yang bagi saya cukup menarik gitu ya. Ada di PPR 1 nomor 118. Lagu ini diciptakan oleh Dorothy Atruk. Saya nggak tahu A-nya, saya belum ketemu gitu ya. Dorothy, malah kalau di di PPR cuma ditulis D gitu aja. Itu namanya Dorothy. Dorothy ketika dia menulis lagu, dia tidak pernah memberikan namanya ya. Jadi pakai nama orang lain gitu. Tetapi lagu ini diyakini dia menciptakan. Dan dia ternyata punya beberapa lagu. Ini salah satu lagu. Dan yang menarik, lagu ini adalah juga tercantum di dalam Mennonite Hymnal dan Mennonite Hymnary. Jadi lagu ini lagu yang sangat dekat dengan kita. Ada di Mennonite Hymnal. Ini luar biasa gitu. Jadi kalau kita lihat di keterangan di sebelah kanan atas itu di PPR, itu ada M.H. itu Mennonite Hymnal. Kemudian M.Hy Mennonite Hymnary. Itu ada semua. Wah, itu luar biasa. Jadi lagu ini sangat dekat dengan kita. Lagunya Yesus bagaikan gembala. Dalam bahasa Inggris, Savior like a shepherd lead us. Ya, Dorothy, misalkan Yesus itu seperti gembala. Perhatikan, gembala, bahasa Indonesia menerjemahkan gembala. Tapi di dalam tulisan aslinya adalah juru selamat. Hubungannya sangat erat. Gembala itu memimpin kita. Juru selamat itu seperti gembala yang memimpin kita. Saya akan mencoba menyanyikan lagu ini. Bapak Ibu kalau ada di rumah PPR juga bisa buka atau lihat di slide ini ada gitu ya. Yesus bagaikan gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Bait yang kedua. Ya Gembala, pimpin kami pada jalan yang benar. Jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Bait yang ketiga. Tuhan sudah menjanjikan mencari yang tersesat. Kasih-Mu dikaruniakan, hati kami pun lega. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang padamu. Lagu yang sederhana, 4 baris kalau kita lihat. Tapi lagu ini ketika saya nyanyikan, saya terberkati. Juru selamat itu seperti gembala yang memimpin kita. Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, kami datang padamu. Kiranya menutup tahun 2020 ini, kita diingatkan dengan satu berat firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Savior, seperti gembala, kata Dorothy. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa ke firman Tuhan ini.
Bapa kami yang di surga, ada perjalanan yang tidak mudah bagi setiap kami di Jakarta, di Indonesia, dan di dunia. Kami bersama-sama mengalami masa yang sukar, di mana pandemi ini melanda bagi setiap kami. Siapapun kami, siap atau tidak siap, kami ada dalam kondisi yang sama. Kami harus berjalan menerobos masa-masa ini. Ini bulan yang ke-10. Kami bersama-sama dengan orang-orang di seluruh dunia di masa pandemi ini. Dan terkhusus kami bisa merasakan ya Tuhan, bagaimana di bulan yang ke-10 di masa pandemi ini, Tuhan sungguh menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Tapi bukan berhenti sukacita kami pada bagaimana Tuhan memimpin kami. Tapi kami hari ini diingatkan, Engkau hadir bagi setiap kami, menjadi juru selamat bagi setiap kami ya Tuhan. Kiranya berita penting ini tidak kalah dengan bagaimana Tuhan memelihara kami. Tapi sekaligus berita penting ini jadi kekuatan kami. Kami berharap pada Engkau di dalam segala kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, segala harapan kami, kerinduan kami. Kami ingin naikkan pada Engkau ya Tuhan. Saya ingin beri kesempatan pada setiap kita untuk mengambil waktu sejenak. Bapak Ibu tetap dalam keadaan mute. Bapak Ibu bisa berdoa di dalam hati. Naikkan doa-doa kita. Ucapan syukur itu menjadi juru selamat kita. Sekaligus harapan kita pada juru selamat itu. Mungkin tahun-tahun sampai dengan tahun 2020 ini, ada bagian-bagian yang Tuhan belum menjawab doa kita. Naikkan kepada Tuhan segala kerinduan kita. Dan mungkin apa yang kita harapkan di tahun 2021 kita juga naikkan kepada Tuhan. Aku juga mohon pimpinannya agar senantiasa Tuhan menyertai kita. Naikkan doa permohonan kita. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan, inilah doa kami semua. Jemaat-jemaat-Mu dikasih pengharapan di penghujung tahun 2020. Dengan segala kerendahan hati kami mengakui Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika doa-doa ini kami naikkan, kami berdoa pada Engkau yang menjadi Allah yang Maha Kuasa, menjadi Juru Selamat setiap kami, yang mampu melakukan segalanya. Kiranya Engkau dengar doa, seruan doa setiap kami ya Tuhan. Karena nanti ketika di tahun 2021, di dalam waktu Tuhan, kami boleh melihat bagaimana Tuhan mendengar doa kami. Tuhan menjawab doa kami. Kiranya tahun 2020 ini boleh kami lalui bersama dengan Tuhan dan di dalam Tuhan. Dan kami memulai tahun 2021 juga bersama dengan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa kami di dalam ibadah yang kami lakukan di akhir tahun ini. Ya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti yang biasa kita lakukan di akhir bulan, kita akan mendoakan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun hari lahir dan berulang tahun pernikahan. Saya akan menyebut satu persatu. Yang pertama, yang berulang tahun hari lahir. Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu saudara-saudari ambil sikap doa karena saya akan mendoakan. Yang pertama, Bapak Dani Pribadi, tanggal 2 Desember. Kemudian Saudara Jeremy Henok Pribadi, tanggal 3 Desember. Berikutnya Bapak Hadi Sudarto Suganda, tanggal 7 Desember. Kemudian Ananda Jovanka Eleanor Effendi, tanggal 9. Kemudian tanggal 10 Ibu Rahelina Susani. Tanggal 11 Ibu Isabella Susianti. Dan masih tanggal yang sama Ibu Sheila Olivia Wijanarko. Kemudian tanggal 13 ada 2 orang lagi, yaitu Ibu Kristi Liona dan saudari Karin Natalia. Kemudian tanggal 15 ada 3 orang, yaitu Bapak Sutarno, kemudian Bapak Darmaji, dan yang ketiga Bapak Mark David Christopher. Kemudian tanggal 17 ada 2 orang, yaitu Diakan Fajar Suryani Wedorno. Kemudian juga tanggal yang sama Ibu Suwarni Ekorini. Kemudian berikutnya Ananda Jovan Christian Dadi, tanggal 18. Kemudian Saudari Natasha Cindy Budiono, tanggal 21. Kemudian Ibu Hernani, lahir di malam menjelang Natal, tanggal 24. Kemudian tanggal 28 atau besok ada 2 orang yang berulang tahun, Ibu Toya dan juga Penatua Priscilla Sugiyarti. Kemudian tanggal 29 Bapak Kasianto. Tanggal 31 menutup tahun ada 2 orang yang berulang tahun, yaitu Ibu Carmentina Huta Barat dan juga Ananda Felicia Fairin Christopher. Ini yang terdaftar. Jadi Bapak Ibu yang namanya belum terdaftar, kita akan bisa komunikasi. Saya nggak mengerti, tapi kalau ada yang berulang tahun di bulan Desember, saya juga akan mendoakan tanpa Bapak Ibu harus konfirmasi ke saya. Jadi data bisa diperbarui lagi ke sekretariat ya. Oke, silakan Bapak Ibu saudara-saudari ambil waktu, ambil sikap doa. Saya akan mendoakan untuk 22 Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami. Di dalam segala keadaan kami, Engkau terus memperhatikan kami. Termasuk di tahun 2020, masa tahun-tahun yang sukar ini. Kalau Tuhan izinkan kami, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Desember ini menapaki bulan Desember dan kami boleh mengingat bagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kami. Oh, sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Allah yang penuh dengan berkat itu, Allah adalah sumber daripada berkat itu, memberkati saudara-saudara semua. Apapun yang menjadi kerinduan Bapak, Ibu, saudara-saudari, diberkati Tuhan. Tuhan nyatakan janjinya yang berlipat ganda yang kita terima itu ada pada setiap kita. Berkati kesehatan mereka semua ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati studi mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati rumah tangga mereka. Agar tahun yang Tuhan tambahkan ini bukan berarti sebuah
tahun yang bertambah. Tetapi melihat dan merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan bertambah, berlipat dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dan kiranya Tuhan juga terus memimpin kehidupan saudara-saudara kami 22 orang yang berulang tahun di bulan Desember ini. Tuhan semakin melipat gandakan berkat Tuhan. Dan kiranya mereka juga semakin ada di dalam pimpinan Tuhan. Terus setia di dalam Tuhan. Terus melayani Tuhan. Ya, berkat Tuhan juga semakin melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Kemudian kita juga akan berdoa untuk 4 pasangan yang berulang tahun di bulan Desember ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu Anton Sri Probiantono, tanggal 18. Kemudian Bapak dan Ibu Suseno, tanggal 19. Ini masih ada di Lampung ya, Pak Seno. Kalau ikut, ya ambil sikap doa ya. Kemudian hari ini, pas hari ini ya, Bapak dan Ibu Theodor Septana Pribadi. Istimewa, pasti doakan pas hari ini ulang tahun ya. Kemudian besok tanggal 28, Bapak dan Ibu Hendratmo Widianoto. Silakan Bapak Ibu yang di rumah, yang berulang tahun pernikahan, saling memeluk dan ambil dengan sikap doa itu. Ambil memeluk sikap doa, susah kan bisa gitu. Peluk, satu berdoa. Jadi satu pegang pundaknya, satu pegang tangannya, balikannya. Oke, saya akan mendoakan untuk Bapak Ibu semua. Bapa yang di surga, kami mensyukuri pasangan-pasangan orang percaya yang berjanji di hadapan Tuhan, menyatakan kasih-Nya dan berkomitmen membangun rumah tangga di atas dasar kasih Tuhan. Dan kami lebih bersyukur sejak mereka menyatakan diri sebagai suami istri, 2 menjadi 1. Tuhan pimpin rumah tangga Bapak Anton, rumah tangga Bapak Suseno, rumah tangga Bapak Theo, dan rumah tangga Bapak Hendratmo sampai hari ini. Dan satu sukacita besar ya Tuhan. Bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas Tuhan dan terus takut akan Tuhan dan mengerjakan segala kemuliaan di dalam Tuhan. Hendaklah kasih dan setia tidak meninggalkan engkau, tidak meninggalkan rumah tanggamu, tapi senantiasa Tuhan yang menjadi jurumudi dari rumah tangga kalian semua. Kiranya Tuhan terus memberkati rumah tangga ini dengan damai sejahtera Tuhan, dengan sukacita Tuhan, dan juga pimpinan Tuhan. Satu hubungan yang harmonis yang di dalam pimpinan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Dan keluarga-keluarga ini, di keluarga yang memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan itu. Jadi keluarga-keluarga yang diberkati dengan anak-anak yang dibercakan pada mereka, baik orang tua, anak. Jadi satu berkat bagi rumah tangga ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka semua. Tuhan berkati kesehatan mereka semua. Dan pada semuanya, keluarga ini juga bersyukur pada Engkau. Betapa kuatnya, betapa herannya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu, limpahkan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu Rita sebagai pemimpin ibadah kita di minggu ini. Silakan Bu Rita.
Ya, terima kasih Pak Edi SS untuk firman Tuhan dan doa yang dinaikkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Edi beserta keluarga. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga selamat ulang tahun pernikahan di bulan Desember. Kiranya Tuhan memberkati, khususnya untuk hari ini Pak Theo dan Diaken Liana yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan Malam Sunyi Senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bahwa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya terang dengan warna gemilang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta FDSS. Jemaat sekalian kasih Tuhan, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, pada
Tuhan memberkati.